Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biodas 24 akan melakukan proyek biologi. Sebelumnya izinkan kami perkenalan lebih dahulu. Nama saya Saraswati Dewi Utami dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Nadia Rahma dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Cutlakia Jawana dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nama saya Muhammad Hanif Abdurrahman dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Haliza Abdul Solihah dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Alvin Jen Hermawan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nama saya Mujadid Fauzan Salim Tamin dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Apa itu kebun binatang? Kebun binatang adalah taman marga satwa berupa lingkungan buatan yang menjadi tempat pemeliharaan hewan. Pengertian menurut PKBSI atau Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, kebun binatang adalah suatu tempat atau wadah yang berbentuk taman dan ruang terbuka hijau atau jalur hijau yang menjadi tempat untuk mengumpulkan, memelihara kesejahteraan dan memperagakan satwa liar untuk umum. Dan penyelenggaraannya diatur sebagai lembaga konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Kebun Binatang Surabaya sebagai konservasi satwa yakni menjadi tempat perlindungan dan pelestarian bagi satwa terutama satwa yang terancam punah. Contoh satwa yang dilindungi di Kebun Binatang Surabaya antara lain Komodo Varanus komodoensis, Anoa atau Bubalus depressicornis, binturong Jawa atau Arctictis binturong, kasuari gelambir tunggal atau Casuarius unapendiculatus, beruang madu atau Helatos malayanus, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, dengan terlindunginya satwa tersebut dapat meminimalisir kepunahan dan ketidakseimbangannya ekosistem. Kebun binatang merupakan tempat yang berfungsi sebagai lembaga konservasi yang bekerja untuk merawat dan mengembangbiakan beragam spesies hewan. Selain berfungsi sebagai konservasi satwa, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, penelitian, bahkan bisa menjadi tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Kebun binatang memiliki daya tarik yang sangat besar untuk masyarakat. Dalam bidang pariwisata, keberadaan objek wisata akan sangat bermanfaat bagi suatu daerah, antara lain meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan dan budaya setempat. Terdapat banyak peluang usaha di lingkungan kebun binatang yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Banyak di antara masyarakat sekitar yang membuka usaha sebagai pedagang di lingkungan kebun binatang, dari yang berjualan makanan hewan, makanan ringan, hingga souvenir khas kebun binatang setempat. Namun, masih ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja terhadap masyarakat sekitar kebun binatang. Selanjutnya, nilai kontribusi Kebun Binatang Surabaya terhadap aspek lingkungan fisik. Dalam kedudukan sebagai hutan kota atau ruang terbuka hijau, maka kontribusi keberadaan KBS dapat dinilai dari keberadaan keragaman vegetasi pembentuknya, dengan kekhasan morfologi, estetika, dan kemanfaatannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap pengunjung dan masyarakat sekitar. Penilaian keberadaan keragaman vegetasi mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Mulyana pada tahun 2013 mengenai jenis pohon potensial untuk hutan kota, yang menghasilkan kesesuaian jenis pohon yang sesuai dengan peruntukannya untuk setiap kawasan hutan kota. Penilaian juga dilakukan terhadap kawasan KBS sebagai hutan kota dengan beberapa jenis vegetasi koleksi yang memiliki fungsi penting dalam menyerap polutan dan debu sebagai hasil pembakaran kendaraan bermotor. Kemampuan setiap vegetasi dalam menyerap gas beracun di udara berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kerapatan stomata tebal daun dan berat jenis daun, umur tanaman, dan faktor lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh. Selain itu,
Di dalam KBS terdapat banyak pohon-pohon yang keberadaannya sebagai pengganti habitat asli satwa-satwa yang ada di dalamnya. Vegetasi yang sudah ada dapat diolah kembali menjadi lebih baik, yang merupakan potensi bagi KBS. Kebun binatang yang baik seharusnya memberikan edukasi dan upaya konservasi hewan yang terancam punah. Namun jika dilihat, kebun binatang di Indonesia masih berorientasi pada bisnis, hiburan, dan dianggap sudah ketinggalan zaman. Banyak sekali kasus saat satwa yang ada di kebun binatang melakukan penyerangan kepada para pengunjung. Kondisi kebun binatang seharusnya disesuaikan dengan kondisi alam habitat satwa liar. Dengan begini, masyarakat akan tahu bagaimana perlakuan satwa di alam liar, dan tentu saja hal itu tidak bisa disamakan dengan kondisi satwa di kebun binatang. Oke, solusi untuk kebun binatang agar bisa berkontribusi sebagai konservasi satwa, sosial ekonomi, dan lingkungan fisik. Yang pertama, aspek konservasi satwa, yakni melakukan konservasi melalui pelindungan, pelestarian, dan kegiatan pemanfaatan lainnya baik yang berkaitan dengan ex situ maupun in situ. Yang kedua, aspek sosial ekonomi, yakni menjadikan kebun binatang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan rekreasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembelajaran yang menghibur mengenai satwa sehingga dapat mendukung upaya konservasi satwa baik in situ maupun ex situ. Yang ketiga, aspek lingkungan fisik. Nah, ini menjadikan kebun binatang sebagai pelaksana tempat rekreasi edukatif, alam, dan ruang hijau. Suatu tempat wisata dapat dikatakan berkelanjutan jika substantif di dalamnya mencakup keberlanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.